Satu. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Saya Nadia Aulia dari MKPS 2022. Pemateri yang saya sukai di hari ini yaitu tentang apa sih itu pemimpin, yang dibawa oleh Kanwil Falsei Abdul Purba. Jadi menurut singkatnya dari penjelasan saya yaitu pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok atau komunitas masyarakat atau organisasi yang beranggotakan 2 orang atau lebih. Dan sedangkan dari kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang dalam memimpin organisasi atau kelompoknya itu. Jadi kita tuh sebetulnya sudah ada kepemimpinan di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulpan Aja dari kelompok 8 Hercules. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah bertanggung jawab. Sifat-sifat seorang pemimpin yang harus kita miliki jika ingin menjalankan sebuah organisasi yaitu harus bertanggung jawab. Jadi kita harus siap untuk bertanggung jawab atas segala kemungkinan baik dan buruk yang bisa terjadi di suatu organisasi. Yang kedua adalah empati. Empati juga termasuk ke dalam salah satu sifat-sifat seorang pemimpin yang perlu kita miliki. Empati berkorelasi dengan kinerja pekerjaan dan merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional sekaligus efektivitas dari kepemimpinan. Yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. Pemimpin juga harus tahu kapan mereka perlu berbicara dan kapan harus mendengarkan. Selain itu, penting bagi seorang pemimpin untuk dapat berkomunikasi pada tingkat yang berbeda. Misalnya berbicara satu lawan satu melalui telepon, email, atau media komunikasi lainnya. Dan yang terakhir adalah kecerdasan. Seorang pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas agar bisa mengambil keputusan yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yonita dari kelompok Hercules. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu perbedaan kepemimpinan dan pemimpin. Nah, pemimpin adalah seseorang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik di organisasi maupun di keluarga. Contohnya diri kita sendiri. Kita sebagai pemimpin diri kita sendiri yang memanage waktu kita, yang memanage diri kita agar dapat mencapai tujuan tertentu. Lalu ada juga ketua OSIS. Ketua OSIS adalah orang yang memimpin anggota-anggotanya agar dapat mencapai visi misi yang ada. Lalu ada juga kepala keluarga. Kepala keluarga itu orang yang memimpin sebuah keluarga. Lalu kepemimpinan adalah sebuah seni seseorang untuk memimpin orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya itu bagaimana sih cara kita mencapai visi misi yang telah ada, bagaimana sih cara kita mempengaruhi anggota agar dapat sesuai dengan visi misi yang ada. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Kamila, saya dari Prodi MKPS dan kelompok 8, kelompok Hercules. Ada beberapa poin yang membedakan leader dan bos. Di sini saya akan menjelaskan tentang leader. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian leader terlebih dahulu. Leader adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain dengan memberi contoh, sehingga orang termotivasi dan mengikuti jejak atau arahannya. Selain itu, leader orang yang berkomitmen untuk tujuannya dan berusaha terus-menerus untuk mencapainya. Perbedaan antara leader dan bos. Leader mencari solusi dengan membimbing karyawannya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan keterampilan lain yang menambah nilai perusahaan. Yang kedua, leader murah hati dan dengan pujian. Jadi leader menghargai pencapaian kecil dari karyawannya dan juga memberi kritik yang membangun bila diperlukan bagi karyawannya. Yang ketiga, menciptakan nilai.
Maksudnya di sini, leader memberi contoh seperti yang tadi saya sampaikan. Leader memberikan kritik yang membangun bagi rekannya untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, mempercayai. Jadi di sini leader menginspirasi timnya untuk bekerja dan percaya kepada mereka atas tugas yang telah dia berikan atau yang telah dia bagi. Yang kelima, mendengarkan dan berbicara. Leader selalu berusaha mendengarkan pendapat rekannya dan mendukung mereka. Dan yang keenam, leader menciptakan lebih banyak pemimpin. Leader menetapkan kerangka kerja bagi karyawan untuk terus berkembang dan meningkatkan keterampilan mereka, membantu karyawan mengambil peran kepemimpinan sendiri. Yang ketujuh, menyemangati. Lebih bisa mengambil simpati karyawannya dengan cara memberikan semangat kepada mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bos, bedanya bos dengan leader. Nah, di sini saya akan menjelaskan bos. Bos itu adalah seseorang yang mengambil kendali atas karyawan dan memberikan perintah serta tugas kepada mereka dan bertanggung jawab atas organisasi. Nah, perbedaan leader dan bos yang pertama itu, bos itu mengambil sikap tahu segalanya, menganggap diri mereka itu hebat dalam setiap topik. Nah, yang kedua, berkomunikasinya itu dalam satu arah doang, tidak berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh timnya. Nah, yang ketiga, mengkritik. Bos itu suka mengkritik dan tidak membangun timnya dan mengecilkan hati bawahannya, jadi kayak nyuruh-nyuruh doang. Yang keempat itu, secara destruktif menemukan atau mencari kesalahan pada staf, jadi kayak dicari-cari kesalahan terus kepada bawahannya, tetapi gagal mengidentifikasi tujuan untuk perbaikannya. Yang kelima itu manajemen mikro. Nah, manajemen mikro itu memungkinkan sangat sedikit otonomi di tempat kerja. Nah, yang keenam, cepat menyalahkan orang lain, tidak mau bertanggung jawab untuk tindakan sendiri. Nah, yang ketujuh, fokus pada diri sendiri. Jadi bosnya itu kayak nggak peduli gitu sama timnya, kayak lebih baik karirnya tuh pribadinya dengan tujuannya dan segala macam, nggak peduli sama timnya. Yang ke-8 itu menuntut hasil. Jadi bos itu kayak pokoknya tuh hasilnya tuh harus bagus lah, udah dikasih tugas sama timnya gitu segala macam, tanpa menawarkan dukungan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Bila dari kelompok 8, kelompok Hercules. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang leadership style, yaitu gaya kepemimpinan ada untuk dapat menguasai, memotivasi, serta mempengaruhi orang lain. Nah, gaya kepemimpinan ini ada 3. Aku akan menjelaskan yang pertama, yaitu otoriter. Otoriter ini diambil dari kata otokratik. Nah, yaitu di mana seseorang pemimpin menetapkan tujuan dan hal-hal yang harus dilakukannya oleh orang yang dipimpinnya tanpa melibatkan orang yang dipimpinnya. Nah, ini kan digambarkan tentang bos yang kayak kejam, terus yang kayak ngatur apa aja yang dia mau tanpa melibatkan orang yang dipimpinnya. Nah, ini salah nggak sih? Enggak. Jadi tadi sempat disinggung sama Kak Naufal Chef, yaitu presiden mahasiswa tahun 2019. Gaya ini emang ada dan ini nggak salah. Jadi ada di mana situasi terkadang kita harus melakukan otoriter ini. Nah, contohnya itu Presiden Soeharto. Pada saat kepemimpinan beliau ini juga menggunakan gaya leadership ini. Sekian dari aku, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Siti Najla Aulia Arifin. Aku dari jurusan akuntansi. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan mengenai gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif adalah di mana sang pemimpin mendelegasikan tanggung jawabnya kepada bawahannya atau anggotanya asalkan memenuhi hasil yang diharapkan. Ada juga pengertian lain mengenai delegatif. Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin untuk bawahannya yang mempunyai kemampuan agar bisa menjalankan aktivitasnya yang untuk sementara waktu tidak bisa ia lakukan karena beberapa hal. Dan aku ingin menambahkan bahwa di antara ketiga kepemimpinan itu tidak ada yang lebih baik atau lebih benar, karena ketiga kepemimpinan itu tidak
apa-apa bila dipakai atau digunakan asalkan dalam kondisi atau situasi tertentu. Dan di sini juga aku ingin menjelaskan ada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu jujur, dapat dipercaya, tablik, pandai berkomunikasi. Terus yang ketiga itu ada fatanah, yaitu cerdas, dan yang keempat itu ada amanah bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Faizaldira dari Prodi Akuntansi Kelompok 8 Hercules. Di sini saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan yang kedua, yaitu partisipatif. Kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana sang pemimpin meminta masukan dan pendapat dari orang-orang yang dipimpinnya, sebelum pada akhirnya mengambil keputusan. Selanjutnya, ada ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. Yang pertama adalah budaya diskusi yang terbuka dan jujur. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan. Yang ketiga, penekanan moralitas dan nilai-nilai. Saya Safira Hairun Sonovianti dari kelompok 8, kelompok Hercules. Effective leadership in organization. Seorang pemimpin mempunyai peranan yang cukup krusial di mana mereka harus memenuhi goals dari sebuah organisasi. Seorang pemimpin organisasi yang ideal tidak boleh mendominasi orang lain. Dia harus membimbing individu bawahannya, memberikan mereka arahan agar mencapai tujuan organisasi dengan sukses, dan harus bertindak secara bertanggung jawab. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Untuk itu, ada beberapa kepemimpinan yang efektif dalam berorganisasi. Yang pertama itu adalah memengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua itu adalah menyelesaikan konflik secara efektif, yaitu dalam berorganisasi pastinya sering terjadi sebuah konflik. Untuk itu, menyelesaikan sebuah konflik yang secara efektif sangat diperlukan, yaitu dengan menjadi pihak yang netral dan tidak memihak dan dapat mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan anggota. Yang keempat adalah memperkenalkan perubahan baru yang diperlukan organisasi. Dan yang kelima adalah membantu pelatihan dan pengembangan para karyawan di dalam organisasi, yaitu seperti dengan mengadakan kegiatan atau melakukan pelatihan dengan mendatangkan seorang ahli yang diperuntukkan untuk semua anggota organisasi.